Dan kali ini sepertinya menjadi detik-detik Gus Nur mencium kaki Pak Jokowi. Waduh, kenapa kok bisa? Karena rekan-rekan sebelumnya yang bersangkutan sesumbar akan mencium kaki Pak Jokowi jika Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya secara langsung. Pertanyaannya, pada saat ini Pak Jokowi telah menunjukkan ijazah asli tersebut. Bahkan gelar perkara khusus sudah rampung dan status Roy CS faktanya tetap menjadi tersangka serta penahanan tentunya bersifat mutlak dan tidak bisa dihindari. Apalagi usai ada statement dari Pak Jokowi terkait ajakan damai yang memang menolak mentah-mentah mediasi damai, terutama dengan 3 aktor penting mereka yakni Roy, Rismon, dan juga Tifa. Artinya kita melihat bagaimana Pak Jokowi sudah menunjukkan ijazahnya di gelar perkara khusus, dan kali ini para pembenci, para penujing ijazah, dan para pembuat gaduh benar-benar dalam posisi yang sangat-sangat sulit. Bahkan kali ini kita akan melihat bagaimana ucapan Gus Nur terbukti soal mencium kaki Pak Jokowi usai ijazah ditunjukkan. Tagih janji cium kaki. Tunjukkan ijazah aslinya, saya cium kakimu. 7 hari 7 malam saya minta maaf ke media. Saya datangi semua keluarga besar Jokowi, saya akan minta maaf. Highlight dari gelar perkara tersebut sebenarnya adalah telah ditunjukkan ijazah asli Pak Jokowi. Nggak tahu masih berlaku nggak tadi omongannya. Mungkin sebentar lagi kalau sidang masih berlaku nggak itu nanti cium kaki itu. Nanti kita tunggu aja. Jalan demo-demo dengan mengklaim intelektual itu gadungan. Roy Suryo mau nangis ketika dikatain peneliti gadungan oleh Faisal Assegaf. Apa yang dilakukannya bertolak belakang dengan peneliti pada umumnya dan mendapat imbalan dari bohir kantong tebal. Teriak-teriak di pasar, emperan toko bahkan di kantor polisi. Mereka cuma ingin membuat kerusuhan dan keresahan di masyarakat. Salam waras dari King Yudi Official. Anda peneliti, bahwa tidak ada peneliti yang teriak-teriak di kantor polisi, di jalan-jalan demo-demo dengan mengklaim itu gadungan. Itu cara pembelaan yang membuat saya mundur. Diserang bahwa polisi memang menjadi alat uji loyalitas, tidak boleh ya. Jadi dia kan sedang mengajukan ahli, silakan dengar ya. Ini kan perdebatannya, mereka menyatakan ini kriminalisasi, bahkan beberapa pakar ya, bahkan saya juga heran. Ada mantan Kapolri bilang bahwa ini potensi pelanggaran HAM. Iya, mantan ya, Kapolri. saya juga heran. Yang perkara ini sebetulnya pidana yang dinilai itu perbuatan menista, Bang, menghina, Bang. Ya, saya pernah bicara di sini. Kalau orang yang sudah kuliah punya ijazah dibilang bahwa ijazahnya palsu, itu menghina nggak? Menghina lah. Kalau dia mau dibilang itu karya ilmiah, dia harus dalam bentuk jurnal, Bang. Benar. Ya, benar. Jurnal itu kan karya tulis ilmiah dia diserahkan kepada editor, kemudian editor menyerahkan kepada ahli yang setara bahkan lebih tinggi, yang tidak diketahui oleh si ini untuk menguji. Begitu lolos semua metodologinya, substansinya, baru ya, terbit di jurnal. baru terbit. Iya. Itu namanya karya ilmiah. Itu baru karya ilmiah. Itu baru hasil penelitian ilmiah. Iya, ya. Rismon tidak terima bahwa ketika dibilang ini bukan karya ilmiah, ya kan? Ya menurut saya itu bukan karya ilmiah. Ya, itu clippingan. Itu pendapat, ya. Pendapat itu yang disampaikan di ruang publik, ya pendapat ilmiah atau apapun ya, atau pendapat yang sembarangan itu sama pendapat, ya. Kalau mau dibilang karya ilmiah ya jurnal yang bisa dipertanggungjawabkan, ya. Nah, pendapat itu ketika menyinggung orang lain itu perbuatan pidana. Gitu loh. Ini sederhana, makanya saya kok heran ya. Ada mantan pejabat-pejabat Polri ya, itu menyatakan gitu. Enggak, kalau misalnya polisi enggak menyidik, kan ada keberatannya Pak Jokowi. Di polisi berarti nggak menjalankan hak melindungi hak konstitusi seseorang. Nah inilah problem. Pendapat Wakapolri itu udah kebolak-balik. Yang melanggar HAM siapa, yang dilanggar siapa, kan begitu, ya kan? Nah, tapi saya memaklumin Pak Sugeng, kenapa pendapat mantan Wakapolri itu seperti itu? Kenapa? Karena dia sekarang sudah menjadi politisi soalnya. Itu Pak Sugeng. Tapi saya pun politisi. Iya, ya, nah, politisi. Kadang kayak Pak Sugeng kan menjadi politisi itu kan memang untuk
untuk menegakkan kebenaran, keadilan yang objektif. Setidaknya saya Tapi ada juga politisi asal emak senang, itu banyak juga Pak Sugeng. Asal bapak senang, asal emak senang, ya banyak juga politisi yang menjalankan tugas-tugas politiknya seperti itu. Saya menduga Ini yang Wakapolri tidak seperti mendidik. itu, mantan Tidak- Wakapolri itu tidak seperti mendidik, itu. Iya, Bang. tidak Ya, mendidik. oleh karena itu saya juga berpesan pada para politisi, jangan asbun ya, argumentatif, didiklah rakyat. Karena Didiklah politisi itu adalah teladan mestinya, ya. Orang-orang primus inter pares dari komunitasnya. Primus inter pares orang yang utama di antara yang utama, ya. Ya, misal kalau dia jadi anggota DPR, dia harus mendidik rakyatnya. Jangan tidak mendidik. Saya juga Itu yang tidak banyak setuju, lupa ya. itu politisi. Ya. Maka saya walaupun politisi, saya berargumen setidak-tidaknya ada argumentasi yang didasarkan pada teori-teori lah, ya kan? Tadi soal perpol, soal fuka, ya, absurditas, ya, Politik hukum. politik hukum, ya kan? Saya ada argumentasinya, tidak asal jeblak, ya, asal masyarakat senang. Masyarakat ini bagaikan, mohon maaf ya, bagaikan orang yang anak yang sedang tumbuh pengetahuannya, masing-masing berbeda. Kita jangan berikan sesuatu yang merusak pikiran mereka. Harus yang positif. Itu kalau mau membangun bangsa, ya. Jadi kembali ke keyakinan Pak Sugeng tadi, yakin bahwa ini akan sampai P21. Ya sampailah P21 lah. Kalau polisi sudah gelar perkara, ya, penetapan tersangka, itu alat buktinya tidak, alat buktinya sudah cukup. Ya, saya nggak bilang bahwa itu pasti benar, ya, karena menjadi tersangka belum tentu bersalah. Tapi alat buktinya sudah cukup, ya. Yang kedua, tapi kemarin ada forum gelar perkara khusus. Bahkan polisi memperlihatkan, ya, ijazah katanya yang katanya asli. Pecah lagi tim itu, ya. Timnya Egy sama tim diserang lagi, ya, timnya Egy, ya. Kuasa hukum Egy ya menyatakan dia melihat yang asli. Pernyataannya saya baca, saya melihat ijazah yang asli, bukan yang fotokopi. Dan dia bilang, ya saya tidak tahu itu yang sebenarnya atau bukan, cuman itu asli. Ingat, ya, ketika ijazah itu disampaikan kepada polisi, ya, kita harus tahu polisi penyidik itu independen. Pak Jokowi punya resiko kalau dia menyampaikan ijazah yang Tidak asli. Begitu diketahuan oleh penyidik, maka ini bisa akan menjadi sandera seumur hidup buat Pak Jokowi. Begitu penyidik tahu, emang penyidik semuanya pikirannya sama. Enggak hari ini, tahun depan terjadi perubahan kebijakan, presidennya siapa yang kemudian lawannya Pak Jokowi, gimana? Jadi dengan berangkat dari asumsi seperti itu, Jadi- Pak Sugeng menduga bahwa Pak Jokowi yakin bahwa itu adalah ijazah asli. Bukan Pak Jokowi yakin, dia kan yang mengalami, Bang. Jadi dia serahkan ijazah itu pasti asli. Artinya terlalu sangat Riskan. amat berisiko. Iya, dia Kalau Pak Jokowi Iya. memberikan ijazah ke penyidik itu sebagai setelah disita, Iya, tipu-tipu. ijazah yang tidak asli. Tidak asli Dan beresiko. pikiran sehat saya kebodohan, mengatakan satu kebodohan. Pak Jokowi tidak akan melakukan itu. Tidak akan melakukan. Karena saya juga tidak mau kalau dalam posisi saya, ya, saya ngajak damai duluan. Pak Jokowi kan nggak mau nih sama tiga orang ini lalu dari pengacara. Karena begitu saya serahkan barang itu keluar pada pihak lain, saya disandera. Lahir saya sudah terikat. Mungkin sekarang saya aman. Tapi begitu ketahuan itu palsu, Bang, ada pihak lain. Penyidik kan nggak satu tim nih. Misalnya ada 30 orang penyidik yang diberi tugas. Ada 2 orang punya pikiran yang berbeda. Berarti sebenarnya Pak Jokowi sadar ya ini juga beresiko, ya. Beresiko dong. Wah, jangan merasa karena dia mantan presiden atau presiden ke-7. Tapi kenapa Pak Jokowi terlihat santai-santai aja? Dia karena dia benar. Oh, karena benar. Loh, gimana kalau orang yang benar? Iya. Gitu ya, nggak ada Ya, nggak ada beban dong. Iya. Ya. Ini yang harus dianalisis secara wajar, ya, tidak dengan konspiratif. Kalau Tifa kan konspiratif, ya, cara pola pikirnya. Oh, itu ujian loyalitas. Ini orang nggak ngerti soal hukum gelar perkara, ya, ngomong gitu, ya. Saya tanya indikatornya apa, nggak bisa dia jelasin. Ya, bisa dijelaskan. Ya.
Ya, malah ngeles ngeles kemana-mana. kemana-mana ya. Jadi sebetulnya dia sudah terjebak dengan pernyataannya sendiri ya. Saya juga baru ketemu Ibu Tifa di sana sekali. Saya tidak menyangka bahwa seorang yang intelektual begitu bencinya pada seorang lain. Padahal dia nggak pernah urusan atau pernah punya urusan kali. Organisasinya dibubarkan atau gimana? Ya, setahu saya Tifa itu masih bagian dari ex-HTI. Ya, masih anggota. Ya, 2016 sama kayak Kosinudin ya kan gitu loh. Dan memang saat ini berdasarkan percakapan saya dengan Habib Syakor Ali ya kan, seorang ulama yang memang sejak dari dulu memang memberantas ya Islam kanan seperti HTI ini. Dan menurut informasi yang saya terima dari Habib Syakor Ali, memang mereka ini terus melakukan kerja-kerja intelijen secara undercover di masyarakat. Ya memang HTI yang saya tahu dan FPI ya itu kan secara resmi itu dinyatakan tidak boleh beroperasi lagi ya secara tidak, organisasi doang, tapi ya. secara ideologi nggak hilang. secara tujuan, secara misi mereka bergerak terus. Ideologi itu nggak bisa dihilangkan. Benar ya. Dan bahkan begini Pak Sugeng, ini gawat sebenarnya kondisinya. Ternyata HTI ini setelah dibubarkan secara organisasi sebagai ormas terlarang di Indonesia, mereka sudah melakukan sampai invasinya ke institusi, ke kementerian dan lembaga, ya kan, ke BUMN, ya kan. Nah ini luar biasa. Ya, makanya kita melihat sekarang gaya-gaya yang ditampilkan oleh Rismon, Tifa, Rizal Fadilah misalnya, Kurniati, kan bukan anggota ya kan? itu dong. Nggak, kan sangat menyebut Rismon kan gitu. Mereka salah satu paham dari HTI ini adalah bagaimana membangun propaganda di tengah masyarakat untuk tidak percaya kepada lembaga-lembaga pemerintah. Itu yang sedang mereka lakukan, menumpang ijazah kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Ya tapi mereka kan harusnya sadar ya, paham ya bahwa pernyataan itu menghina seseorang ya, atau mereka sudah siap dengan resikonya, saya tidak tahu ya. Mereka harus sadar kalau ini terjadi penggulungan seperti ini terus ya, memang yang saya akan quote and quote saya merasa prihatin itu masyarakat diaduk-aduk ya. Oleh karena itu saya juga setuju ya, walaupun Bang Budi kapan kita mendorong polisi cepat menyelesaikan berkas perkara ya, limpahkan kepada kejaksaan untuk memeriksa lengkap atau tidak. Kalau belum lengkap kembalikan, dilengkapi sampai P21. Semua kita akan secara beradab ya akan bisa tahu drama seri ini secara terbuka nanti di persidangan. Iya. Karena di sana semua dibuka ya, baik dari pihak hasil kerja penyidikan ya, juga pembelaan. Apakah benar itu karya ilmiah atau bukan? Itu juga di pengadilan nanti dipertimbangkan. Gitu. Kalau menurut saya itu tidak bisa dinilai sebagai karya ilmiah. Itu pendapat iya ya. Pendapat berdasarkan basis keilmuan mereka iya, tetapi sebagai karya ilmiah kan harus diuji oleh pihak lain ya yang independen. Nah mereka ini kan mendesak Pak Sugeng ya, 8 orang ini kan mendesak, khususnya 3 orang ya di klaster 2 ini mendesak agar pada saat persidangan nanti Pak Jokowi benar-benar hadir. Mereka akan langsung tanya ke Pak Jokowi katanya. Dalam sistem hukum ya, kalau mau Pak Jokowi tidak hadir karena sudah ada kuasa hukumnya, itu akan menjadi gorengan lagi nggak sih Pak Sugeng? Kuasa hukum tidak bisa mewakili Pak Jokowi memberikan kesaksian dalam sistem hukum pidana ya. Sama seperti di dalam yang namanya tindak pidana delik aduan, penghinaannya kan delik aduan absolut ya. Pak Jokowi kan lapor sendiri, hanya didampingi, maka Pak Jokowi juga akan diperiksa di depan berarti persidangan. Memang ada kemungkinan, dan bahkan kemungkinan ini sangat besar. Pada saat sidang nanti pasti hakim akan memanggil Pak Jokowi untuk memberikan kesaksian apa yang beliau rasakan sebagai sebuah penghinaan, pencemaran nama baik, ya termasuk juga memang menjelaskan masalah
asli atau Atau tidaknya tidak. ijazah Kalau yang asli benar-benar. bukan Pak Jokowi yang menjelaskan, saksi lain. Oh, saksi lain. Kalau Pak Jokowi cukup menyatakan saya studi di UGM Fakultas Kehutanan dan ini ijazah saya dapat. Nanti ada saksi-saksi teman Yang menguatkan. Oh, ya. oke. Dan ada juga dari UGM yang menerbitkan. Itu sudah cukup. Sudah cukup. Cukup. Mau Iya, siapa lagi? Artinya siapapun nanti dalam proses kasus seperti ini akan juga seperti itu kan Iya. begitu Pak. Misalnya saya nih ada yang fitnah juga, ijazah saya palsu misalnya. Kemudian saya laporkan, pasti juga pada saat persidangan ya saya akan dimintain keterangan yang lebih kurang sama Iya. pada saat Pak Jokowi juga menjadi saksi Karena nantinya. Pak Jokowi warga negara biasa, dia harus hadir yang memberikan penjelasan ya, yang menurut saya nanti memang akan cukup seru, tetapi hakim di sini harus bijaksana ya. Dalam sidang itu tidak boleh ada tindakan-tindakan yang merendahkan martabat juga. Dalam persidangan. Iya, misalnya diserang ya. Kan Tifa mau apa? Kayaknya ada telepon dari presiden itu Bukan. Pak Sugeng. Biasanya kalau begitu ada yang penting tuh biasanya kalau nggak dari presiden, kalau nggak dari wakil presiden itu. Iya. Iya, memang ini seru juga ya kan. Iya, jadi saya ini rakyat biasa Bang, Iya, ya. iya. Selalu berada di luar sistem ya. Iya. Tapi bagaimana kita memberikanlah selemah-lemahnya peran kita memberikan pencerdasan lah pada masyarakat. Nah, Pak Jokowi itu warga negara biasa sekarang, dia akan diperlakukan sama. Ya, dia akan hadir, dia harus hadir ya. Kemudian yang tidak ini kan akan di cross eksaminasi nih. Nah, disinilah akan banyak problem ya. Nanti kan kata Dokter Tifa, saya akan hadirkan ahli yang akan menilai behavior ya. Loh, ini sedang tidak menyidangkan behaviornya Pak Jokowi. Ini sedang menyidangkan perkara yang namanya penghinaan, di mana mereka terdakwanya, mereka sedang diperiksa. Ya Pak Jokowi hadir, Pak Jokowi menjelaskan saya korban. Udah itu aja. Kalau sederhana. nanti jawaban Pak Jokowi, ekspresi Pak Jokowi pada saat memberikan kesaksian, menjawab pertanyaan-pertanyaan majelis hakim, itu kemudian dinilai oleh Tifa dalam bentuk perilaku, apakah itu bohong atau tidak, itu ada kewenangan hakim untuk Pasti. untuk mengatakan Iya. Anda tidak boleh bicara. Itu Ada kewenangan penuh itu di ya. hakim. Di sana bukan sedang mengadili Pak Jokowi ya. Jadi Tifa menghadirkan pelaku behavior ya. Ingat loh, begitu Anda kemudian melakukan analisis lagi terhadap perilaku Pak Jokowi ya, itu misalnya Pak Jokowi kemudian merasa juga namanya dicemarkan, bikin laporan baru lagi bisa. Oh, bisa itu Pak ya? Bisa dong, sebagai perkara yang baru. Berarti manakala dalam persidangan itu nanti Pak Jokowi merasa ada pencemaran baru lagi, itu bisa jadi perkara baru. Iya. Oh, makin berlapis-lapis pasal mereka. Ya. Oh, iya. Gitu loh ya. Jadi bisa ada satu tindak pidana yang baru ya. Makanya saya melihat ya. Tapi ini- apa iya majelis hakim seluas itu memberikan ruang gerak untuk terjadinya Iya kan bisa aja liar. penghinaan kan? orang di majelis di dalam Liar persidangan? kan. Orang itu liar bisa. Ya. Oleh karena itu kan hakim akan tegas, harus tegas mengeluarkan ya. Kalau perlu bahkan sidang dengan telekonferensi. Karena ada potensi seperti itu. Ini ada potensi loh bahwa pada saat pemeriksaan Pak Jokowi ya bisa dilakukan pemeriksaan tidak melalui tidak disidang gitu, karena bisa potensi ya dilakukan melalui telekonferensi ya. Walaupun itu akan ditentang ya oleh pihak-pihak ya. Tergantung mereka lah ya. Oleh karena itu ya. Bukankah itu makin memperberat hukumannya? Ya itu soal para pertimbangan hakim. Saya mau orang-orang mengingatkan ini, Pak? para pengacara ya. Pengacara itu tidak boleh masuk kepada ideologi daripada kliennya. Ya, terlibat secara ideologi. Walaupun dia punya ideologi yang sama, dia tidak boleh kemudian mewakili ideologi kliennya. Dia harus tetap profesional. Yang kedua, dia harus menjaga jarak dengan
problem pribadi kliennya. Ini tugas pengacara. Kan nanti yang melakukan cross eksaminasi salah satunya adalah pengacara, ya. Kemudian juga terdakwa diberi hak untuk bertanya, ya, untuk bertanya, gitu ya. Tetapi pertanyaan yang relevan, Iya. ya. Misalnya benarkah, misalnya Tifa tanya, Bapak kuliah tahun berapa? Teman-teman Bapak siapa? Misalnya dia mau menguji, ya boleh. Boleh itu ya? Boleh. Kemudian waktu itu Bapak di ruangan mana? Boleh. Karena itu masih relevan. Wah, itu agak-agak bahaya Ya. juga itu Pak Sugeng. Masih relevan. Jadi ya. dibolehkan terdakwa itu bertanya? Boleh, iya boleh. Dibolehkan, tapi dibatasi? Enggak. Atau enggak dibatasi oleh Tapi majelis hakim ada nanti? ya, makanya di sini penting buat korban juga mempersiapkan diri, ya. Mempersiapkan diri. Saya yakin Pak. Dan faktanya, para pembuat gaduh, para penuding ijazah pada saat ini benar-benar kelimpungan. Adapun yang masih setia dengan mengikuti Roy Panci CS ya cuma bisa ngamuk, cuma bisa marah-marah. Jangan-jangan ini mereka ini depresi ini rekan-rekan, karena setiap kita sajikan fakta, setiap kita berikan fakta yang relevan, sebenarnya mereka tetap marah-marah, mereka ngata-ngatain, dan mereka uring-uringan di kolom komentar rekan-rekan. Nah, tapi di sini kita dalam menilai ijazah Pak Jokowi, dalam menilai kasus ini, tentu saja harus berlandaskan pada keterangan otoritas yang berwenang. Karena kalau kita mengikuti maunya Roy Panci CS, ini tidak akan selesai rekan-rekan. Bayangkan, ketika di awal mereka bilang A sudah dilakukan, geser lagi. Begitupun seterusnya. Bahkan ketika mereka selalu mengatakan tunjukkan ijazahnya, selesai kok, faktanya tidak selesai. Mereka tetap debat, tetap perdebatan terjadi, bahkan di antara Roy CS saja sudah terjadi. Contohnya tadi Reply sama Roy, itu kan Roy memotong pembicaraan Reply rekan-rekan. Maka dari itu kalau kita lihat gaduh isu ijazah ini benar-benar sangat-sangat luar biasa. Ini benar-benar harus diselesaikan dan tim penegak hukum lah yang bisa menyelesaikan kegaduhan tersebut. Karena pada saat ini saya ingin bertanya, kurang bukti apa lagi? Ijazah asli sudah ditunjukkan, semua sudah clear. Maka dari itu rekan-rekan, status hukum entah penahanan ataupun lain-lain harus segera ditetapkan agar publik merasakan ketenangan bahwasanya para pembuat gaduh tersebut sudah masuk dan sudah merasakan jerat hukum atas konsekuensi perlakuan mereka. Apakah rekan-rekan setuju atau justru tidak? Silahkan berbagi di kolom komentar. Adapun kalau kita melihat rekan-rekan, memang kita sedikit berbicara soal fakta keabsahan ijazah. Kenapa sih ribut padahal UGM sudah mengkonfirmasi asli? Oh, katanya ingin ditunjukkan. Oke, digelar perkara khusus sudah ditunjukkan, faktanya tetap ribut. Bahkan ada yang sesumbar mau mencium kaki Pak Jokowi. Kalau ijazah sudah ditunjukkan, faktanya kita melihat ijazahnya sudah ditunjukkan. Nah, kita tinggal menunggu momen, detik-detik dia yang mau mencium kaki Pak Jokowi benar-benar melaksanakan dan melakukan perkataannya sesuai dengan perkataannya. Dan tentu saja ini harus kita tagih terus rekan.